Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Apalagi kita sudah hujan ini, jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ditambah lagi kita masih dalam masa pandemi. Jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol pencegahan COVID-19 kemanapun anak-anak pergi. Ya, oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan budidaya tanaman pangan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang proses produksi budidaya tanaman pangan. Jadi, gimana sih cara memproduksi tanaman pangan itu? Nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Nah, anak-anakku semua, kita akan membahas yang pertama adalah sarana budidaya. Jadi, ketika kita ingin melakukan proses budidaya apapun, gitu ya, kita butuh yang namanya sarana budidaya. Jadi, apa saja sih sumber daya yang harus disiapkan ketika kita ingin melakukan proses budidaya? Ya, yang pertama adalah lahan, ya. Harus ada tempatnya dulu. Ya, jadi di mana tempat kita akan melakukan budidaya? Nah, ini harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan lokasinya harus tepat, ya. Di mana kita akan melakukan budidaya, utamanya tanaman pangan, ya. Apakah bisa melakukan budidaya tanaman pangan di daerah dengan padat penduduk yang lahan tanahnya tinggal sangat sedikit, gitu ya? Atau misalkan ada di lahan yang dekat dengan kawasan industri dan lain sebagainya, itu harus dipilih dengan tepat. Kemudian bagaimana riwayat lokasinya, ya? Jadi apakah ini lahan milik sendiri, apakah ini sewa, kepemilikannya bagaimana, apakah ada aturannya kalian boleh menanam di situ atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah kesuburan lahan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan budidaya tanaman pangan di lahan yang tidak subur, yang tidak cocok digunakan sebagai tempat untuk menanam tanaman, ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah saluran airnya. Apakah di lahan tersebut itu ada saluran air yang memadai, ya? Atau jangan-jangan lahannya luas tapi tidak ada saluran air sama sekali. Nah, itu harus dipikirkan karena yang namanya bercocok tanam itu butuh sekali yang namanya air, gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah konservasi lahan. Nah, misalkan memang di situ tidak ada lahan yang sangat memungkinkan adanya lahannya, misalkan lahannya miring atau lahannya tidak subur dan lain sebagainya, maka perlu dilakukan yang namanya konservasi lahan. Nah, misalkan lahan dengan kemiringan yang lebih dari 30 derajat, maka apa yang harus dilakukan? Misalkan harus dibuat terasering, gitu ya. Misalkan lahannya tandus, tidak subur, maka kita perlu yang namanya proses sehingga membuat lahan tersebut menjadi subur. Misalkan kita proses dikonservasi dengan menambahkan bahan-bahan unsur hara sehingga tanahnya menjadi subur dan lain sebagainya. Itu adalah lahan. Kemudian yang kedua adalah benih. Jadi kalau lahannya sudah ada, maka sumber daya kedua yang harus disiapkan adalah benihnya. Nah, benih ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah varietas yang dipilih. Harus dipilih varietas yang unggul, ya. Kemudian selanjutnya memiliki sertifikat dan label yang jelas. Jadi benih yang baik, benih yang unggul itu selalu ada labelnya, ada sertifikatnya. Benih ini namanya apa,
diproduksi di mana, kemudian eh, statusnya dia di varietas yang apa, ada A, B, unggul atau biasa saja, itu ada keterangan di sertifikat dan label dari benihnya ya. Kemudian yang ketiga, benih itu harus sehat. Jadi kita harus mencari benih yang sehat. Kemudian perbanyakan tanaman, benihnya ini bisa diambil dari yang perbanyakan menggunakan biji atau generatif, atau dari yang seks vegetatif, dari bagian tubuh tanaman yang sudah ada sebelumnya. Itu adalah benih. Selanjutnya, kalau sudah ada tanahnya, sudah ada benihnya, selanjutnya yang dibutuhkan adalah pupuk. Ya, pupuk ada dua macam, ada pupuk organik dan ada pupuk anorganik. Pupuk organik berarti adalah pupuk-pupuk yang berasal dari alam. Ya. Kemudian kalau yang anorganik ini biasanya pupuk yang didapat dari bahan-bahan mineral. Ya. Kemudian pemupukan itu harus memenuhi 5 tepat, yaitu yang satu adalah tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara aplikasinya. Jangan sampai misalkan tanaman A, harusnya pupuknya jenis yang A, nah, kalian malah memberikan pupuk yang jenis B, maka nanti jadinya pupuk itu tidak akan berpengaruh terhadap tanaman, atau bahkan mungkin bisa jadi malah membuat si tanaman ini menjadi rusak atau mati. Ya, tepat mutu berarti pupuk itu juga harus memiliki mutu yang bagus. Nah, tepat waktu, kapan waktu memberikan pupuk yang tepat itu juga harus diperhatikan. Setiap tanaman itu beda waktu pemberian pupuknya. Kemudian tepat dosis. Jadi jangan sampai memberikan pupuk pada tanaman itu terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jadi sudah sesuai dengan dosisnya. Kemudian tepat cara aplikasi. Nah, pupuk ini diaplikasikan di mana? Apakah disiramkan di tanahnya, gitu ya? Apakah disemprotkan di daunnya dan lain sebagainya. Jadi cara aplikasinya itu juga harus tepat. Oke, sumber daya yang selanjutnya adalah pelindung tanaman. Nah, tanaman yang sudah ditanam itu harus dilindungi, ya. Perlindungan tanaman itu dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu. Nah, biasanya kalau yang mengganggu tanaman itu kan hama, ya. Nah, ini harus dikendalikan hama ini. Nah, tetapi ada aturannya. Pengendalian hama itu tidak boleh mengganggu kesehatan manusia, tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita ingin mengusir hama, kita menggunakan bahan-bahan kimia atau pestisida. Nah, penggunaan pestisida itu ada aturannya. Jangan sampai pestisidanya ini yang mengandung bahan yang berbahaya bagi manusia, ya. Jangan sampai juga penggunaan pestisida ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, ya, mengganggu kestabilan tanah, kemudian meracuni sumber air, ya. Kemudian yang keenam, sumber daya, yang kelima, sumber daya yang kelima adalah pengairan. Nah, air itu merupakan bagian penting dari sebuah proses budidaya. Setiap tanaman itu pasti butuh air, ya. Hanya saja antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain, kadar atau jumlah air yang dibutuhkan itu berbeda. Tetapi setiap tanaman itu butuh air. Nah, maka ketika kita melakukan proses budidaya, kita harus memperhitungkan apakah di situ tersedia air yang cukup. Kemudian apakah mutu airnya baik? Apakah airnya terkontaminasi dengan limbah? Bisa saja kan, misalkan kita ada di daerah industri yang kadang-kadang mereka membuang sisa hasil
industrinya itu ke sungai dan lain sebagainya, menyebabkan pencemaran air di situ. Nah, air yang sudah tercemar seperti itu tidak bisa digunakan atau tidak boleh digunakan untuk pengairan pada budidaya tanaman pangan. Nah, kalau misalkan sumber daya yang 5 tadi itu semuanya sudah ada, maka kita baru mulai melakukan proses budidaya. Nah, proses budidaya itu ada tekniknya, ada aturannya, ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu adalah pengolahan lahan, ya. Kemudian langkah yang kedua, persiapan benih dan penanaman. Kalau lahannya sudah diolah, sudah siap, baru nanti selanjutnya adalah pemupukan. Selanjutnya pemeliharaan. Nih, dari masa tanam sampai nanti menunggu panen itu yang namanya tanaman butuh kurangi daunnya. Kadang ada tanaman yang harus seperti itu ya, daunnya harus dikurangi dulu. Kapan harus diberi pupuk, kapan harus diganti dengan tanaman baru, karena kadang-kadang namanya kita melakukan atau bercocok tanam, misalkan kita menanam 10 pohon yang sama, ya. Kadang-kadang ada 1-2 pohon yang tidak tumbuh dengan maksimal, sehingga harus kita ganti bibitnya dengan bibit baru, gitu ya. Itu proses pemeliharaan. Kemudian yang kelima adalah pengendalian OPT. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman, ya, sama seperti hama yang kita sebutkan di slide sebelumnya. Selanjutnya, kalau sudah waktunya, itu adalah proses yang terakhir, panen dan pasca panen. Oke, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari pengolahan lahan. Kalau kalian melihat contoh gambarnya yang ada di situ, sudah langsung ngeh pasti, oh begitu ya, contoh pengolahan lahan. Ini adalah contoh pengolahan lahan sawah sebelum ditanami padi kalau ya. Jadi dalam proses pengolahan lahan itu bisa dilakukan ketika kita belum melakukan penanaman, ya. Dilakukan untuk menyiapkan lahan sampai siap ditanami. Karena kadang-kadang tanahnya, misalkan rumputnya sudah banyak, harus dicabut dulu, gitu ya. Kalau di lahan yang untuk padi harus dibajak dulu. Nah, bisa dilakukan dengan cara manual atau menggunakan mesin, gitu ya. Dicangkul itu berarti manual, gitu ya, atau dibajak menggunakan mesin yang ada di contoh gambar tersebut, itu sudah menggunakan mesin pembajak sawah. Kemudian pengolahan lahan ini penting sekali karena ketika lahan itu tidak diolah dengan baik, maka nanti dalam proses selanjutnya itu juga akan terkendala, ya. Misalkan ini yang lahan untuk pengolahan padi atau budidaya tanaman padi, itu kan harus diolah, harus dibajak dulu supaya tanahnya gembur. Nah, nanti akan mempermudah dalam proses untuk penanaman, ya. Dan misalkan kalau tanah yang tidak gembur itu juga tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman apa saja kalau kalian perhatikan. Di tanaman hias juga sama seperti itu. Ketika tanah di dalam pot itu sudah tidak gembur, sudah sangat padat, itu biasanya kemudian pertumbuhan tanamannya akan menjadi terganggu atau tidak maksimal. Nah, kalau lahannya itu sudah siap, maka proses selanjutnya adalah persiapan benih dan penanaman. Jadi
Jadi benihnya sudah disiapkan sesuai dengan aturan yang tadi. Nah, kalau lahannya sudah siap, kita tinggal melakukan proses penanaman. Nah, penanaman ini dilakukan sesuai dengan teknik budidaya yang dianjurkan. Antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain, itu cara penanamannya berbeda. Kemudian, penanaman ini dilakukan pada musim tanam yang tepat, ya. Karena setiap tanaman itu biasanya punya musimnya sendiri-sendiri. Nah, misalkan tanaman padi itu cocok ditanam ketika menjelang musim penghujan, gitu ya. Karena untuk tanaman padi itu butuh banyak kadar air, ya, kecuali yang padi gogo ya bisa ditanam di lahan kering. Tapi kebanyakan kalau tanaman padi itu adalah tanaman yang membutuhkan banyak air. Jadi musimnya itu harus tepat. Jangan sampai mau nanam padi itu kok malah di awal musim kemarau. Ya, nanti akan mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Atau misalkan tidak mengganggu pertumbuhan, kita harus mencari sumber air yang bisa dialirkan ke lahan sawah tadi. Nah, kalau misalkan di musim penghujan kan kita tidak terlalu memusingkan tentang kebutuhan air, gitu ya. Misalkan seperti itu contoh paling mudah. Nah, kemudian lakukan pencatatan pada buku kerja agar memudahkan jadwal pemeliharaan, penyulaman, pemanenan. Ya, jadi dicatat kapan saya menanam. Ya, kalau menanam pada bulan ini berarti nanti 1 bulan lagi apa yang harus saya lakukan, ya. Kapan saya harus memberikan pupuk, ya. Kapan saya harus melakukan penyulaman, saya harus ngecek mana tanaman yang tumbuh dengan baik, mana yang tidak tumbuh dengan baik, maka harus disulam, gitu ya, diganti dengan tanaman baru. Misalkan kapan waktunya panen, itu harus disesuaikan dengan tanamannya sendiri. Nah, selanjutnya proses yang ketiga adalah pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya. Kemudian dilakukan tepat jenis, tepat mutu seperti yang tadi, 5 tepat tadi. Ya, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara aplikasinya. Kemudian penggunaan pupuk tidak boleh mengakibatkan pencemaran baik pada tanaman itu sendiri, kepada tanah atau lahannya, maupun pada air yang ada di dalam tanah. Nah, pemupukan ini ibaratnya adalah vitamin, ya, vitamin bagi tanaman. Nah, itu diperlukan. Sama seperti kita manusia juga butuh vitamin, kan? Vitamin itu bisa didapat dari bahan organik. Ya, misalkan kalau kita dari sayur-sayuran, buah-buahan, ya, atau bisa juga dari vitamin yang sudah dimakan, ya. Sama seperti tanaman, pemupukan juga bisa didapat dari yang pupuk organik maupun pupuk anorganik. Yang penting sesuai dengan yang 5 tepat tadi: tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara aplikasinya. Dan yang paling penting, tidak mengakibatkan pencemaran. Gitu. Proses yang keempat yaitu pemeliharaan. Nah, apa saja yang dilakukan ketika proses pemeliharaan? Itu ada penyulaman, penyiraman, dan pembumbunan. Penyulaman tadi ya, mengganti dengan tanaman baru apabila tanaman tersebut tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Kemudian penyiraman tentunya dengan memberikan nutrisi dari air kepada tanaman. Kemudian pembumbunan. Pembumbunan ini adalah menutup pangkal tanaman dengan menggunakan tanah. Itu adalah pembumbunan. Jadi kadang-kadang kalau tanaman yang semakin besar itu pangkal tanamannya itu bisa sampai tersembul ke luar. Nah, itu perlu dilakukan penutupan pada pangkal tanaman. Nah,
Tanaman dipelihara sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tanaman, ya. Mana tanaman yang harus disiram setiap hari, mana tanaman yang tidak boleh disiram setiap hari. Nah, itu karakteristik tanaman kan berbeda-beda, maka cara pemeliharaannya pun berbeda-beda. Kemudian tanaman harus dijaga dari gangguan hewan ternak, binatang liar atau hewan lainnya, ya. Itu di proses pemeliharaan. Selanjutnya proses yang kelima adalah pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Dapat dilakukan secara manual maupun dengan pestisida. Manual itu misalkan tanaman kalian ada ulatnya, itu mungkin dicari diambil satu persatu. Kalau yang sudah tanamannya banyak atau mungkin hamanya banyak, itu biasanya menggunakan pestisida. Nah, penggunaan pestisida itu ada aturannya, ya, harus dilakukan sesuai dengan standar. Di antaranya adalah memenuhi syarat 6 tepat. Jadi, penggunaan pestisida dan penggunaan pupuk itu syaratnya sama, harus tepat. Tepat jenisnya, tepat waktunya, tepat dosisnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi, hampir sama, harus memenuhi yang tepat tadi. Kemudian tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. Ya, jangan sampai pestisida itu kemudian menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, ya. Entah itu yang merawat tanaman atau entah nanti yang mengkonsumsi tanaman tersebut. Kemudian seminimal mungkin meninggalkan residu. Jadi pestisida ini harus sangat minimal dalam meninggalkan sisa, ya, sisa dari pestisida itu kan. Nah, kalau tadi yang 1-5 itu sudah dilaksanakan dan kita sampai pada waktunya untuk memanen dari hasil tanaman tadi, maka kita akan masuk ke proses yang terakhir, yaitu panen dan pasca panen. Nah, pemanenan dilakukan pada umur atau waktu yang tepat. Masing-masing tanaman umurnya berbeda-beda, ya. Ada yang 3-4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, gitu ya, tergantung dari jenis tanamannya. Kemudian teknik pemanenan disesuaikan dengan jenis tanaman. Misalkan tanaman padi berarti harus dipotong, gitu ya. Kemudian kalau misalkan tanaman ubi jalar atau tanaman singkong itu harus dicabut karena umbinya ada di akar dan seterusnya. Jadi teknik untuk memanennya itu disesuaikan dengan jenis tanamannya. Kemudian dapat dilakukan manual atau dengan mesin. Contoh yang digambar ini yang sudah menggunakan mesin untuk memanen padi. Ya, kalau yang manual kan masih menggunakan arit gitu ya, kemudian dipotong oleh manusia. Kemudian pasca panennya, biasanya kan tanaman yang sudah dipanen nanti akan dikumpulkan, ya, dimasukkan ke dalam kemasan atau wadah dulu sebelum masuk ke proses selanjutnya. Nah, kemasan atau wadah yang digunakan itu harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kontaminasi, karena yang dikemas itu kan tanaman pangan yang nantinya akan dikonsumsi oleh manusia. Maka wadah atau kemasannya juga harus yang kemasan yang tidak terkontaminasi, gitu ya. Jangan menggunakan kemasan bekas pupuk atau bekas pestisida dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi itu tadi 6 proses atau langkah dalam budidaya tanaman pangan. Ya. Baik anak-anakku, sekian yang bisa disampaikan pada pembelajaran hari ini tentang proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa
bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan. Dan untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.